Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat yang berjudul alat monitoring arus dan tegangan, dan juga alat ini itu memiliki fitur yaitu pembatas arus teman-teman. Jadi misalkan nanti arus yang terbaca oleh sensor itu lebih dari yang kita sentikan, maka akan off gitu ya selama 2,5 detik, kemudian sensor akan sensing lagi. Nah, kemudian jika masih melebihi dari yang kita settingkan arusnya, maka akan off lagi. Jadi seperti itu seterusnya. Namun jika arus yang terbaca oleh sensor itu masih di bawah dari yang kita settingkan, maka dia masih aman teman-teman. Jadi masih berjalan gitu ya untuk arusnya. Oke, sekarang kita demokan saja untuk alatnya ini. Oh ya, untuk komponennya atau untuk yang komponen yang ada di dalam box ini, kalian bisa lihat ya videonya, yaitu seperti berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah isi di dalam boxnya ini ya. Jadi boxnya dibuka, yaitu isinya seperti ini. Di sini saya menggunakan Arduino Nano ya, Arduino Nano. Bisa dilihat sendiri Arduino Nano seperti ini. Kemudian di sini ada sensor arus dan tegangan yaitu PZEM004T ya ini. Nah, kemudian di sini ada sensor arusnya yaitu menggunakan klem gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini ya yang ini. Kemudian ini untuk tegangannya. Tegangannya saya langsung masukkan ke ini, ke sini, ke stop kontak ya. Nah, kemudian untuk kabel yang dari beban itu dimasukkan ke dalam sini, masukkan ke dalam sensor arusnya ini ya, klemnya ini ya, dimasukkan ke sini. Ini. Oke, nah di sini saya ada adaptor Samsung. Di sini saya masukkan ini buat adaptornya ini atau power supply-nya si Arduino Nano ya. Kemudian di sini ada SSR untuk on off tegangannya ya teman-teman ya. Jadi itu bisa lihat sendiri. Jadi ini DC, DC-nya itu 3 sampai 32 VDC untuk inputnya, outputnya yaitu bisa mengendalikan sampai 380 VAC. Oke. Nah, jadi dari sumber ini ada sumbernya teman-teman ya. Jadi dari stop kontak ini sumber, dia itu masuk ke sini, masuk ke SSR dulu. Habis itu outputnya ini, nah yang di situ itu masuk ke klem ini, langsung masuk ke sana stop kontak itu. Nah, kemudian untuk sensor arusnya itu dimasukkan ke sini, ke outputnya. Untuk tegangannya itu langsung masuk ke sana. Gitu. Nah, kemudian di sini saya ada buzzer ya. Ini ada buzzer. Kemudian di sini juga ada LED. Nah, ini ada LED. Kemudian di sini ada keypad 4x4 ya. Nah, di sini ada LCD 16x2 dan juga I2C serta I2C-nya. Oke. Jadi isi di dalamnya itu seperti ini. Kalian bisa membeli komponennya ini ya teman-teman jika kalian ingin membuat seperti ini. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihatnya ya untuk komponen di dalam box ini, yaitu di sini di dalam box ini ya itu ada Arduino Nano ya, kemudian ada sensor PZEM004T, kemudian untuk on off dari beban yaitu dengan menggunakan SSR ya. Nah, di dalamnya juga ada LED, ada buzzer, dan juga ada klem sensornya itu ya, klem sensor untuk arusnya itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk yang ada di dalamnya ini. Jadi kalian bisa perhatikan ya untuk komponen-komponennya, kalian bisa beli di marketplace atau di toko online gitu ya, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain gitu ya.
Oke, sekarang kita uji coba saja untuk alatnya seperti apa ya. Jadi di sini saya menggunakan ini teman-teman. Jadi ini ya, jack untuk AC ya. Nah, ini saya langsung masukkan saja ke sini. Oh ya, di sini sudah ada adaptornya ya teman-teman ya. Maka dari itu ini langsung pakai AC. Tapi jika tidak ada adaptor di dalamnya, kalian bisa menggunakan adaptor HP kalian ya, atau yang lain yang DC gitu ya. Ini sudah ada adaptornya di dalamnya sehingga saya menggunakan langsung ke AC ya. Oke. Ini saya masukkan ke sini. Oke, ini sudah nyala untuk alatnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini arusnya ya teman-teman ya. Arusnya dia sudah terbaca 0,03. Kemudian ini untuk tegangannya yaitu 216,8 ya di sini. Nah, ini adalah input yang kita settingkan. Jadi misalkan seperti ini. Misal ya, ini saya settingkan. Nah, untuk settingnya yaitu dengan menekan tombol A ini. A ini. Nah, set maksimal arus. Maksimal arusnya berapa gitu ya. Misalkan maksimal arusnya 2,5 gitu ya, maka 2,5. Nah, di tombol B, C, dan D ini dia ada fungsi tersendiri teman-teman. Jadi jika B ini dia dibagi 1, C ini dia dibagi 10, D ini dia dibagi 100. Jadi kalau mau kita 2,5 maka tekan C dibagi 10 ya, dibagi 10 dia akan 2,5 teman-teman. Nah, kemudian jika kita itu ingin misalkan ya 1 ampere misalkan ya, 1 ampere gini ya. Nah, kita tekan B dibagi 1 gitu. Jadi dia 1 gini. Nah, jadi seperti itu untuk D ya. Misalkan kita set maksimalnya 12, berapa? 42 misalkan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini 12,42 maka tekan tombol D ini ya. Dia akan dibagi 100. Jadi 12,42. Jadi seperti ini. Jadi terserah kalian kebutuhannya berapa gitu ya. Ini dibagi 1, dibagi 10, dibagi 100. Jadi gitu. Oke. Nah, kita settingkan lagi ya. Misalkan kita settingnya 2,2. Nah, 2,2 kita settingkan pakai C gitu ya. 2,2. Nah, 2,2 ini nanti kita akan lihat arus yang terbaca di sini teman-teman. Apakah dia itu lebih dari ini yang kita settingkan ataukah tidak gitu ya. Oke, sekarang kita cekkan untuk bebannya, yaitu seperti biasa saya menggunakan setrika ya. Nah, ini setrika saya taruh di sini. Nah, ini untuk bebannya ya. Untuk bebannya ini untuk colokan setrikanya, ini langsung masuk ke alatnya yang ada di sini, stop kontak yang ada di sampingnya sini ya. Ini saya masukkan ke sini samping. Ini ada stop kontaknya ya. Masukkan di sini. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ya untuk arusnya ya. Ini langsung naik ya dia. 1,23. Nah, ini misalkan saya lepas nih ya, lepas. Nah, ini tuh lihat 0,7, 0,03. Ini saya colokan. Tuh lihat. Nah, jadi dia langsung naik ya untuk setrika, dan ini nyala ya teman-teman ya. Lihat ya, nyala ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini nyala. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja uji coba untuk pada saat nilai 1,23 ini dia itu adalah nilai maksimalnya ya, misalkan ya. Oke, kita tekan A. Nah, kemudian kita tekan set arus maksimalnya yaitu 1,2 gini ya, 1,2 ya, misalkan 1,2 kita tekan C. Nah, kalian lihat sendiri. Nah, ini 1,2 ya untuk settingnya. Nah, yang terbaca itu dia lebih dari yang disettingkan. Jadi seperti ini dia. Ada LED-nya menyala, kemudian ini, nah lihat ini. Dia mati untuk bebannya ya teman-teman ya. Off, bebannya off. Nah, lihat bebannya off ya. Selama 2,5 detik kemudian dia akan sensing lagi. Maka dia akan on lagi sebentar. Jadi seperti itu.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi prinsip kerjanya yaitu seperti itu. Nah, untuk mematikan yaitu tinggal menekan tombol ini saja. Nah, set arus maksimalnya berapa gitu ya. Misalkan kita tekan 5,5 atau 0 ya, ini aja. Nah, 5,5. Nah, kalau seperti ini dia itu nyala seperti biasa. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk prinsip kerja dari alat ini. Jadi hanya simpel saja seperti itu ya. Tapi memang harus diperhatikan untuk wiring dan juga codingnya ya teman-teman ya. Jangan sampai salah gitu ya. Karena ini main tegangan AC atau tegangan yang tinggi. Maka dari itu kalian harus perhatikan untuk coding dan wiringnya, terutama wiring teman-teman. Jadi kalian jangan sampai salah masang gitu ya. Oke. Oke teman-teman, ini jadi bisa dilihat ya untuk arusnya ini sekian, kemudian ini tegangannya jadi turun ya teman-teman ya pada saat dikasih beban ini ya. Kita coba lihat copot ya, ini saya copot. Nah lihat, ini tegangannya jadi naik, ininya juga off ya, ini naik, ininya juga turun. Nah pada saat saya kasih beban, nah itu lihat. Jadi seperti itu ya, ini on. Oke ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini. Jika kalian ingin bertanya-tanya bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke teman-teman, seperti biasa untuk coding akan saya taruh di blog saya di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya Yanuar pamit. Selamat sore, dah.